Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, waktu luang, sehingga dapat melaksanakan kegiatan Panti Asuhan Gajah Ahmad Dahlan yang pada malam hari ini kita laksanakan di tempat yang baru, yaitu wakaf dari Ibu Astuti almarhumah, kemudian Ibu Widiarti almarhumah dan Ibu Muslikatin, ya, di Jalan Tambak Asri nomor 152. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada bimbingan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di malam ini kita akan mempelajari 100 hadis populer untuk hafalan. Pada malam hari ini kebetulan materinya sama dengan tempat ini. Nanti akan kita jelaskan bahwa orang yang meninggal dunia seluruh amalnya akan terputus kecuali 3 perkara, ya. Kita akan mempelajari hadis yang ke-33. Dibuka hadisnya, akan saya bacakan matan beserta penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulahu, rawahu Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza matal insanu, apabila manusia itu meninggal dunia, in qata'a anhu amaluhu, maka seluruh amal perbuatannya akan terputus. Illa min salasatin, kecuali pada 3 hal, kecuali pada 3 perkara, kecuali pada 3 urusan. Illa min shadaqatin jariyatin, ya, kecuali pada sedekah yang jariyah, mengalir, ya. Nah, seperti tempat ini, ya. Tempat ini dulunya miliknya almarhumah Ibu Astuti, ya. Ketika beliau akan wafat, itu kemudian berwasiat untuk disedekahkan ke Panti Asuhan Gajah Ahmad Dahlan. Nah, ketika saat ini beliau meninggal dunia, tetapi karena ini dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, untuk panti asuhan yang kemudian digunakan untuk kajian, maka beliau akan mendapatkan pahala meskipun sedang di alam kubur, ya. Meskipun dia tidak beribadah, tetapi karena sebelum meninggal dunia kemudian mewasiatkan untuk menginfakkan, ya, mewakafkan, memberikan hartanya ini yang berupa rumah ini kepada Panti Asuhan Gajah Ahmad Dahlan, maka ini adalah salah satu bentuk shadaqatin jariyatin, sedekah yang mengalir. Kenapa mengalir? Karena kemanfaatan dari bangunan rumah ini dimanfaatkan untuk ibadah. Tapi kalau kemudian untuk kemaksiatan, maka kasihan orang yang
bersedekah. Nah, maka sudah sangat tepat kalau kemudian beliau mewakafkan, memberikan kepada panti asuhan, karena pasti akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Apapun bentuknya, bisa jadi untuk tempat kajian seperti pada malam hari ini, atau mungkin karena mungkin bisa bermanfaat mungkin untuk hal yang lainnya yang dapat menunjang kegiatan kelangsungan bagi santriwan santriwati panti asuhan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita saat ini belajar, maka 10 tahun mendatang kita akan menjadi pengajar. Nah, ketika kita mengajarkan ilmu yang kita peroleh, maka nantinya kita akan mendapatkan pahala dari ilmu tersebut. Meskipun nanti kita semuanya pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil, tapi pasti kita akan dipanggil. Nah, ketika kita punya ilmu kemudian kita amalkan, kita ajarkan, maka ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ilmu yang bermanfaat tadi akan mengalir, ya. Kalau kemudian hari ini saya mengajarkan kepada 20 santri, maka dari 20 santri ini nanti akan mengajarkan kepada muridnya masing-masing. Nah, maka ketika nanti saya dipanggil lebih dulu, maka ada pahala yang mengalir dari ilmu saya yang kemudian saya berikan kepada santri. Nah, santri mengajarkan kepada santrinya. Nah, begitu terus nanti mengalir sampai ilmu tersebut tidak ada yang mengamalkan. Nah, baru kemudian berhenti. Kalau masih ada yang mengamalkan, maka pahalanya akan mengalir terus meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Maka menjadi alim, menjadi ulama itu harus agar apa? Agar pahala kita itu senantiasa mengalir datang kepada kita meskipun kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yaitu awaladin sholihin yad'ulahu, atau doanya anak yang soleh kepada orang tuanya, ya. Jadi kita ini pasti punya orang tua. Maka karena orang tua itu bertanggung jawab kepada kita semua, mencarikan nafkah, mendidik kita, memberi nama yang baik, ya kan? Kebutuhan kita dipenuhi. Nah, maka sebagai anak yang soleh, orang tua hanya minta satu, yaitu apa? Berbakti. Cara berbaktinya bagaimana? Mendoakan beliau, ya. Mendoakan ayah dan ibu. Nah, itu adalah salah satu bentuk baktinya anak terhadap orang tua. Maka mari kita semua, agar kita menjadi anak-anak yang soleh, orang tua akan mendapatkan pahala dari kesolehan kita, maka kita senantiasa memperbaiki diri kita dengan mendoakan kedua orang tua kita. Kalau ada yang kemudian ayahnya sudah meninggal dunia atau ibunya yang lebih dahulu, maka kita doakan. Ini adalah salah satu bentuk amal yang terus mengalir, ya. Meskipun orang tua kita sudah mendahului kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi akan mendapatkan pahala, mendapatkan jariah dari doa kita, karena kita pernah dididik menjadi anak yang soleh. Nah, dengan doa tersebut maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa ibu kita, memberikan pahala karena anaknya yang senantiasa beribadah. Nah, maka hadis ke-33 ini menjelaskan bahwa pentingnya 3 amalan ini, karena amalan ini akan bisa mengalir terus meskipun jasad berpisah dengan ruh atau meninggal dunia. Maka kita harus bisa menjaga itu agar kita ketika berpisahnya jasad dengan ruh pada diri kita, tapi pahala tetap mengalir kepada diri kita, sehingga kita diampuni dosa-dosa kita, diringankan siksa kubur kita, diberikan pahala, dan kita kelak nanti di yaumul qiyamah
dimasukkan ke dalam surga. Demikian materi hadis yang ke-33 ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari hadis ini, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.